Shalom Elohim brothers and sisters dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip ataupun diabaikan ya. Ini adalah suara dari Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bersatu hati di dalam doa. Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, yang ada di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini kami bersujud, bersyukur atas belas kasih-Mu kepada kami anak-anak. Sekalipun lewat udara Engkau telah mempertemukan kami, karena itu semua tidak membatasi kuasa-Mu. 1 minggu lamanya siang dan malam Engkau telah bersama-sama dengan kami, membimbing kami dalam segala aktivitas kami yang kami lakukan, sehingga kami bisa memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu pada siang hari ini. Dan kami mengerti bahwa kami ini tidak layak dan pantas ada di hadapan-Mu saat ini. Kami hanya manusia debu tanah, manusia yang sangat hina dari antara semua pendosa yang sudah pernah hidup di tengah-tengah dunia. Kami mohon, ampunilah segala dosa-dosa kami, baik yang sengaja kami lakukan maupun yang tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sucikanlah kami dari kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari atas setiap kayu salib. Sehingga apa yang kami dengarkan dan ibadah kami yang kami lakukan pada siang hari ini bisa menjadi kehidupan baru bagi hidup kami masing-masing anak-anak-Mu. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Dan kami mohon Tuhan Yesus, urapilah bibir lidah kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata di dalam hati kami. Sehingga kami hanya sebagai alat-Mu untuk menyatakan dan memberitakan kepada anak-anak. Supaya kami bisa mengerti dengan memakai bahasa yang salib kami ketahui. Segala kuasa kegelapan, roh penghulung di udara, kesibukan pikiran kami masih kesibukan hati kami yang menjauhkan kami menjauh dari kebenaran firman-Mu untuk mendengarkan apa yang Engkau katakan kepada kami pada saat hari ini. Kami sehati sepakat dan seimah seroh. Kami patahkan dan kami usir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan biar bentengin kami dengan tiang awan-Mu di siang hari dan tiang api di malam hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Biar segala puji syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan kami hanya agungkan di dalam satu nama itu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada siang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama yang kita kutip dari Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai yang ke-20. Kejadian 18 ayat 16 sampai yang ke-20. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama. Ayat yang ke-16, lalulah berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? 18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang
ditunjukkan Tuhan. Melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ayat yang ke-20. Sudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Demikian firman Tuhan. Dan sebelumnya kami menyapa Salam Elohim buat pasukan 77 besi, dan Salam Elohim buat penonton yang ada di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bergabung, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat sebagai judul, firman Tuhan yang kita bacakan ini adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Jadi Abraham seorang yang percaya, bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan dia itu bapa orang beriman. Dan dia meminta, bukan hanya meminta, tapi langsung berbicara kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan Tuhan, supaya Sodom dan Gomora itu yang dosanya sudah sampai di hadapan Tuhan, supaya dikasihani dengan cara kalau satu orang terdapat, apalagi yang 50 orang terdapat, Tuhan tidak akan memusnahkannya. Jadi itu yang kita bacakan ini Bapak Ibu, bahwa pada saat Tuhan berbicara kepada Abraham, dan Abraham melihat bahwa Tuhan itu ada malaikat Tuhan, dia mengantar mereka pulang setelah dia menerima janji bahwa 1 tahun kemudian si Sarah akan melahirkan anak. Jadi setelah itu Abraham bersama-sama dengan ketiga malaikat itu, dan dia mengantarkan mereka. Dan di sini Tuhan menceritakan, memberitahu kepada Abraham apa yang dia lakukan di kota Sodom dan Gomora itu. Karena di hadapan Tuhan, Sodom dan Gomora itu sudah terlalu jahat sehingga memilukan hati Tuhan. Jadi kalau kita secara manusia, kita berkata, hatiku ini sakit, terluka seperti sudah tembus sebelah dan tidak bisa diobati, ya mungkin kita masih manusia ciptaan. Jadi kalau hati Tuhan pilus, luka, mungkin bukan seperti kalau hati manusia sebagai ciptaan, bagaimana rasanya. Kenapa? Pada zaman itu, Sodom dan Gomora ini, mereka ini sudah lagi tidak ada takut akan Tuhan. Karena keturunan mereka semua orang-orang raksasa yang tidak mempercayai Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka dan pikiran mereka, sehingga dari ayat-ayat sebelumnya ini kalau kita membacakan bahwa mereka itu berbuat seenaknya, seakan-akan dunia ini milik mereka bersama. Kalau ada perempuan yang cantik-cantik, mereka suka, ya mereka perbuat apa ya semaunya mereka. Jadi seakan-akan hukum di zaman itu sudah tidak mereka pedulikan, apalagi hukum Tuhan mereka tidak pedulikan, apalagi hukum adat istiadat mereka tidak pedulikan sama sekali. Sehingga yang mereka lakukan semua adalah kenajisan, dan yang membuat Tuhan menyesal kembali bahwa Tuhan telah menciptakan manusia di muka bumi ini. Jadi mereka lakukan di situ semua yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
terutama di situ mereka melakukan seperti pernikahan antara sesama jenis dan antara juga sesama binatang. Yang penting di mana saja yang mereka mau dan mereka lakukan. Sehingga rencana atau tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia pada awal dunia, mereka lagi sudah tidak mengingat apa kehendak Tuhan sebenarnya. Dia menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan pada awal dunia. Yang artinya untuk memenuhi bumi ini, untuk beranak cucu, sehingga mereka bisa menguasai bumi ini dan menjadi keturunan-keturunannya orang yang memuliakan dan memuji Tuhan. Jadi mereka lagi tidak ingat, bahkan mereka sesuka-suka mereka. Yang kebanyakan di situ adalah najis yang mereka perbuat. Kota Sodom dan Gomora itu, mereka yang lebih utamakan adalah LGBT, menikah sesama jenis yang jauh dari yang dikehendaki Tuhan, dari rencana Tuhan pada awal dunia diciptakan. Jadi kalau Tuhan menciptakan seorang laki-laki, seorang perempuan, berarti itu sudah kehendak Tuhan. Jadi kalau yang sesama jenis, berarti itu bukan lagi hanya melanggar. Jadi bisa menyakiti hati Tuhan dan melukai hati Tuhan. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena mereka sudah dipakai oleh si jahat untuk memuaskan keinginan mereka di muka bumi ini. Jadi lupa mereka bahwa seorang perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Tuhan untuk berketurunan. Nah, kalau si perempuan sama perempuan bagaimana bisa berketurunan? Sampai kapanpun tidak pernah akan berketurunan. Begitupun kalau laki-laki bagaimana itu? Sampai kapanpun tidak akan berketurunan. Jadi sudah jauh dari kehendak atau kodrat ilahi yang dari awal dunia diciptakan. Sehingga yang mereka lakukan, Tuhan menciptakan mulut sebagai untuk memakan, jadi mereka salah mempergunakan. Jadi Tuhan menciptakan lidah untuk mengunyah makanan, mereka lagi salah mempergunakannya, malah menabung segala kenajisan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang sangat berkenan menurut mereka, sangat benar menurut mereka yang mereka lakukan itu. Sehingga kemuliaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu mereka lagi injak-injak. Makanya di sini Tuhan memberitahu kepada Abraham bahwa kota ini kota najis, kota yang akan segera dihancurkan. Karena di sini tadi di ayat yang ke-20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi kalau dikatakan sangat berat dosanya di dunia ini, kalau kita dihukum karena melanggar sesuatu, berarti bisa dikatakan hukumannya apa ya, undang-undangnya hukuman berlapis ya, sehingga sampai yang 20 tahun dilapis lagi sehingga bisa sampai 50 tahun. Jadi di dunia ini saja kalau kita mendengar itu ada hukuman kita berlapis-lapis, apalagi kalau hati Tuhan. Makanya pada saat itu sangat murka di kota Sodom itu. Jadi sama seperti saat ini juga Bapak Ibu terjadi di muka bumi ini. Jadi kota Sodom itu ada di dunia ini dan itu saat ini sedang berlaku. Perempuan-perempuan kalau menikah sah. Jadi seakan-akan baik hamba Tuhan, seakan-akan tidak buta mata tapi hatinya juga buta. Karena memang umat mungkin sudah buta hatinya. Jadi sebagai hamba dia lebih besar daripada umat. Dia sebagai pengajar
yang dipercayakan Tuhan untuk menegur yang salah dan menegakkan yang benar. Jadi karena dunia ini Bapak Ibu sudah lagi tidak ada keadilan dan sudah lagi mencari nama sendiri, sehingga bisa juga hamba Tuhan sekalipun ikut-ikutan. Dia takut. Kenapa? Di sisi lain, dia juga percaya Tuhan Yesus bahwa itu salah menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi ketaatannya itu hanya 40%. Dia bandingkan di sisi lain. Kalau aku melanggar, ini saya dipenjara, disiksa. Jadi, dia memikirkan ketakutan itu 60%. Makanya, dia berkata dalam hati, kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kedengaran Pak. Kedengaran juga? Ya. Oh, mohon maaf, jaringan tadi sempat terputus. Jadi saat ini sedang berlangsung. Undang-undang seperti itu sekarang orang beriman ditekan oleh undang-undang. Kebenaran firman Tuhan dari Sang Pencipta langit dan bumi dan beserta isinya. Dan diubahkan dan dilanggar oleh manusia yang memakai logika saat ini. Jadi itu harus terjadi. Kenapa? Bagaimana juga kita tahu bahwa seorang hamba Tuhan itu dia mempertahankan sekalipun mati dan dia tetap tegakkan kebenaran. Dia tidak akan takut diancam kalau tidak merestui atau memberkati yang menikah ini dengan sesama jenis. Berarti sekalipun dimasukkan penjara, disiksa, ya, dia tidak takut. Karena kematian itu semua orang mati. Jadi kematian secara jasmani tidak membawa keselamatan. Sedangkan secara rohani itu yang membawa orang untuk keselamatan. Jadi saat ini sedang berlangsung. Dari luar sana, undang-undang itu sedang diberlakukan. Dan pelan-pelan akan menyebar ke seluruh dunia. Maka dari itu Bapak Ibu, kita juga diingatkan. Mungkin dari kelakuan-kelakuan seperti itu, makanya Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya jangan penggenapan firman Tuhan ini atau murka Tuhan ini, kita yang menggenapinya. Jadi biarlah orang-orang yang mengaku takut kepada Tuhan, tapi sebenarnya yang mereka ikuti adalah perintah manusia. Kalau kita bicarakan di imamat pasal 18 ya, 22, imamat 20, lagi 13, dikatakan di situ bilang bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Jadi
Jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini artinya sudah digariskan sebenarnya Bapak Ibu, bahwa bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Jadi hukumannya di sini, satu sudah suatu kekejian di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, darah mereka akan menimpa mereka sendiri. Artinya itu Bapak Ibu, pada saat itu mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sesuai dengan kesenangan mereka. Padahal di hadapan Tuhan, mereka sedang saling membunuh. Ya Tuhan, secara roh mereka sedang saling membunuh. Tapi secara manusia jasmani mereka sedang menikmati kesenangan, kebahagiaan dunia pada saat itu. Padahal secara rohani, di mata Tuhan mereka saling membunuh sesama. Jadi makanya Bapak Ibu, saat ini kita harus waspada dan hati-hati. Karena saat ini banyak sekali terjadi. Sesama jenis, menikah dengan sesama jenis, tidak direstui, akan dipenjara. Dan itu akan terjadi karena firman Tuhan itu harus tergenapi. Dan kita doakan supaya jangan sampai kita atau saudara-saudara kita yang mengaku percaya, yang menggenapi kebenaran firman Tuhan itu, supaya amarah Tuhan itu tidak, atau api Tuhan itu tidak akan menghanguskan kota-kota tersebut. Dan saat ini lagi, di kemudian hari ini, manusia lagi sudah tidak lagi ada roh kebenaran. Dia lebih memilih boneka pasangannya daripada memilih manusia. Jadi yang aneh-aneh menurut kita masih normal. Jadi menurut mereka itu sudah lebih benar. Sehingga gambar Allah dan rupa Allah yang di mata Tuhan sudah sempurna, sudah dirusak oleh si setan. Dirusak semua. Pendengaran dirusak, mata dirusak, mulut dirusak, semuanya sudah dirusak oleh si jahat. Dan bahkan manusia saat ini kadang tidak biar mancung, dan bagaimana dia operasi plastik itu manusia. Jadi saat ini sudah terjadi zaman kemarin, tapi saat ini itu lebih parah lagi karena saling mendahului untuk supaya terlihat saya aku kasih apa, aku tambah apa, seakan-akan Tuhan itu bodoh, tapi dia lebih tahu untuk menyempurnakan segala anggota tubuhnya ini. Jadi di sini Bapak Ibu kita diingatkan, sama seperti Tuhan mengingatkan Abraham. Artinya di kemudian ayat ini, walaupun Abraham seorang bapa yang beriman, menurut pandangannya bisa terdapat orang-orang kudus di kota itu 50. Dan di ayat yang terakhir kalau kita bacakan, satu orang pun kalau terdapat kata Tuhan, dia tidak akan musnahkan. Jadi kita juga berjaga-jaga supaya Tuhan memberitahu apa rahasia-rahasia yang tersembunyi kepada kita sebelum terjadi. Dan kita juga jangan menganggap bahwa orang ini beriman, orang ini tidak beriman. Jadi jangan mudah kita menganggap bahwa hamba-hamba Tuhan ini beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak terdapat seperti yang dianggap oleh Bapak Abraham, bahwa terdapat 50 di kota itu. Padahal di mata Tuhan satu orang pun tidak terdapat. Jadi saat Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya dunia ini bisa dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena murka Tuhan, kalau ini berkelanjutan,
pasti muka Tuhan akan menghancurkan kota-kota itu dengan cara Tuhan sendiri. Dan kita anak-anak Tuhan yang tidak mengikuti peraturan-peraturan itu, ada jalan Tuhan untuk mengeluarkan kita, untuk melindungi kita, asalkan kita jangan mengandalkan pikiran dan logika. Karena di kemudian hari ini semakin diberlakukan di muka bumi ini untuk membayar harga dan untuk menguji apakah selama hidup di dunia ini orang ini bisa tahan bakar ibarat emas atau hanya berpura-pura supaya dikenal oleh semua orang, beribadah dan khotbah dan segala yang dikatakan firman Tuhan. Dan ketika dilebur di dapur peleburan iman, itu termasuk engkau dipaksa harus memberkati orang yang sesama jenis yang tidak pantas dan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kalau iman memang kuat bisa dilebur di dalam api, berarti kamu tidak ikuti. Jadi kita persiapkan hati kita supaya kita jangan sampai di negara-negara kita yang melakukan itu, supaya murka Tuhan itu tidak terjadi di negara kita ini. Biar yang menggenapi penggenapan firman Tuhan ini, biar orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan kalau memang tidak ada jalan keluar, itu harus terjadi. Kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut, karena pertolongan Tuhan, cara Tuhan selalu Dia bisa melindungi kita, melepaskan kita. Tapi itu harus ada di antara kita, supaya kita ini juga mengetahui bagaimana menimbang mana yang benar, mana yang salah. Sehingga dari situ juga kita dibentuk menjadi seorang yang percaya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, di sini ditegaskan bahwa satu kota akan hancur karena kenajisan yang mereka perbuat di hadapan Tuhan. Organ-organ tubuh mereka salah mempergunakan, dan tubuh mereka menganggap bahwa Tuhan itu bodoh. Mereka sempurnakan sesuai dengan keinginan mereka, dan mereka gunakan yang digunakan untuk kebaikan, mereka gunakan untuk yang keburukan. Sehingga dari situ Tuhan marah, karena gambarnya sudah dirusak oleh manusia yang sudah dipakai si jahat pada saat ini, Bapak Ibu. Jadi kira-kira begitu kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti. Kami hanya manusia biasa. Dan biarlah Roh Kudus yang akan mendalamkan apa lagi kehendak Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan ini yang terjadi di Sodom dan Gomora, karena saat ini sudah mulai diberlakukan dan akan menyebar ke seluruh dunia undang-undang atau peraturan yang dibuat manusia ini tentang LGBT, nikah sama sesama jenis. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Dan seperti biasanya, sebelum kita